dengan NPM 0227231193. Dalam video ini saya akan menjelaskan part keempat, yaitu tentang industri syariah. Nah, kebetulan saya berada di pasar. Saya akan menjelaskan tentang materi industri syariah. Ikuti terus. Bye. I know it hurts sometimes, but you'll get over it. You'll find another life to live. I know you'll get over it. I know you're sad and tired. You've got nothing left to give, but you'll find another life to live. I know you'll get over it. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Bu Aida Mahmud. Baik. Boleh saya wawancara? Boleh. Apa tantangan terbesar Ibu dihadapi saat berdagang? Tantangan kadang dagangnya banyak, cuma kadang yang orang belanja kan pilih-pilih. Apakah usaha ini menjadi penghasilan utama keluarga? Saya pensiunan hari-hari, terus ini sampingan. Kebetulan juga sudah pensiun ya. Saya udah ponakan sih yang menjual, cuma DP orang tua meninggal jadi dia pulang. Akhirnya saya menjual juga sih. Sudah berapa lama Ibu menjual di pasar? Saya menjual sudah 10 tahun lebih. Jam berapa biasanya Pak? Buka, tutup jam berapa? Saya buka itu tidak menentu, kadang jam 8, kadang jam 11. Kalau pulang, saya setiap pulang itu sebelum maghrib saya sudah tutup, harus pulang di rumah. Bagaimana pengaruh hari besar seperti hari raya Ramadan begitu terhadap penjualan pasar? Jadi menjual di sini tuh musiman, seperti orang wisuda, Natal, Lebaran. Alhamdulillah itu agak lumayan. Penjualannya banyak pembeli. Bagaimana cara Ibu mendapatkan barang dagangannya? Apakah ada pemasok atau apa gitu? Ya biasanya awal-awal itu saya berangkas belanja tiket naik Jakarta, terus minta makanan di sana, nomor apa telepon, jadi tinggal kalau butuh barang tinggal telepon. Sekarang juga kadang belanja online, ada barang-barang baru cari di TikTok. Apakah Ibu merasa penjualan online membantu peningkatan penghasilan? Iya, penjualan online tuh lumayan daripada dulu menunggu customer. Apa tekanan terbesar Ibu dihadapi saat berdagang? Itu saja. Iya, kadang-kadang saya juga karena menjual sendiri, jadi
ibu memulai usaha ini? Mulai dari nol ya. Iya. Nol kita usaha dari tempat. Baik, sudah berapa lama berjualan di pasaran? Apa alasan ibu memilih berdagang di pasar? Jadi bagaimana cara ibu mendapatkan barang dagangnya? Apakah ada penghasilan tetap? Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat berdagang? Oke, saya ibu terima kasih atas waktunya. Oke, baik, industri syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena prinsip-prinsip yang digunakan berdasarkan diri kepada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai industri syariah dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kontribusi industri syariah dalam meningkatkan kesejahteraan: 1. Pemberdayaan ekonomi, keuangan inklusif. Bank syariah memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional karena alasan keyakinan atau ketidakmampuan. Produk seperti akad murabah, jual beli, musyarakah, kemitraan, dan ijarah sewa memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan tanpa tekanan bunga. Peningkatan UMKM, industri halal sering bekerja dan sama dengan UMKM sebagai produsen makanan halal, pakaian, dan produk lainnya, sehingga menciptakan lapangan kerja. 2. Distribusi kekayaan yang lebih adil. Sistem bagi hasil dalam keuangan syariah, keuntungan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga mencegah eksploitasi salah satu pihak. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem wakaf atau zakat memainkan peran besar dalam distribusi kekayaan untuk membantu masyarakat miskin dan membiayai kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. 3. Stabilitas ekonomi. Menghindari spekulasi pasar modal syariah melarang spekulasi berlebihan sehingga menjaga stabilitas pasar dan mencegah kerugian besar. Keuangan yang berbasis aset. Semua transaksi berbasis aset nyata seperti tanah, properti, pengurangan risiko, bisnis, keuangan akibat aset yang tidak nyata. 4. Pengolahan sumber daya berkelanjutan. Pendekatan etis. Industri syariah mendukung praktik bisnis berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan atau mengeksploitasi kerja. Investasi hijau. Investasi syariah sering mendukung proyek ramah lingkungan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Baik, industri syariah mencakup berbagai sektor ekonomi yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip mencakup: 1. Larangan riba atau bunga, menghindari transaksi berbasis bunga. 2. Larangan halal atau ketidakpastian, menghindari kontrak atau transaksi yang tidak jelas. 3. Larangan masyid, menghindari praktik spekulatif yang berisiko tinggi. 4. Prinsip keadilan, keuntungan dan risiko dibagi secara adil. 5. Kegiatan halal, menghindari bisnis yang melibatkan barang atau jasa haram seperti alkohol, judi, atau produk tidak etis. Sektor utama industri syariah meliputi: 1. Keuangan syariah, yaitu bank, pasar modal, dan asuransi. 2. Peristiwa halal dan makanan dan minuman halal. 4. Mode Islam. 5. Pendidikan berbasis syariah. Di sini juga ada tantangan dalam pengembangan industri syariah. 1. Kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami produk keuangan syariah dan manfaatnya. 2. Regulasi dan infrastruktur. Regulasi yang belum seragam di berbagai negara memperlambat pertumbuhan industri syariah.
Tiga, kompetisi dengan industri konvensional. Industri syariah harus bersaing dengan industri konvensional yang lebih mapan dan memiliki pangsa pasar lebih besar. Nah, di sini juga ada contoh keberhasilan industri syariah. Satu, Indonesia sebagai pemain utama. Indonesia memiliki sistem keuangan syariah terbesar di dunia termasuk bank syariah dan industri halal. Dua, mengembangkan wakaf aktif. Wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, universitas atau program pemberdayaan masyarakat. Tiga, keberhasilan suku. Surat utang syariah atau suku telah digunakan untuk mendanai pembangunan struktur di berbagai negara. Dan sini juga ada solusi untuk memaksimalkan peran industri syariah. Satu, peningkatan literasi keuangan syariah. Edukasi kepada masyarakat yang mengenai produk dan fungsi syariah. Dua, inovasi produk syariah. Mengembangkan produk keuangan yang lebih menarik dan kompetitif seperti suku hijau atau wakaf produktif. Tiga, kolaborasi dengan teknologi. Bermanfaat teknologi finansial untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Empat, dukungan pemerintah. Mendorong kebijakan dan mempermudah perkembangan industri syariah termasuk insentif pajak atau program khusus untuk UMKM. Baik, dalam perspektif syariah, aktivitas jual beli termasuk perempuan yang berdagang di pasar adalah sesuatu yang dibolehkan selama memenuhi syarat dan prinsip syariah. Satu, hukum asal jual beli. Dalam Islam, jual beli adalah aktivitas yang halal dan dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama dilakukan dengan cara yang jujur dan adil. Perempuan juga memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam perdagangan selama mereka menjaga batasan-batasan yang ditetapkan syariah. Dua, keterlibatan perempuan dalam berdagang. Dalam syariah Islam, perempuan sering terlibat dalam kegiatan ekonomi termasuk perdagangan. Contohnya, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, adalah seorang pedagang sukses. Perempuan pada masa Nabi juga beraktivitas di pasar dan kegiatan umum lainnya dengan tetap menjaga adab. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi selama sesuai dengan ajaran Islam. Tiga, prinsip dan etika syariah dalam berdagang. Agar berdagang perempuan di pasar sesuai syariah, beberapa hal perlu diperhatikan. Satu, menjaga aurat dan berpakaian sopan. Perempuan dianjurkan mengenakan pakaian yang menutup aurat dan tidak berlebihan dalam berhiasan sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dua, menghindari ikhtilat atau percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan. Meskipun berada di ruangan publik, interaksi tetap dilakukan secara profesional dan dalam batas yang diperlukan. Tiga, jauhi perilaku haram dan dalam jual beli, seperti menipu, bersumpah palsu, menjual barang haram atau memanipulasi harga. Empat, menaikkan kewajiban ibadah. Aktivitas berdagang tidak boleh sampai melalaikan kewajiban utama seperti sholat. Empat, pemanfaatan perempuan berdagang. Satu, memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga. Dalam kondisi tertentu, perempuan yang membantu ekonomi keluarga melalui perdagangan dapat menjadi bentuk kebaikan dan amal. Dua, mengembangkan kemandirian. Perdagangan adalah cara halal untuk membantu perempuan menjadi mandiri secara finansial tanpa melanggar aturan syariah. Nah, di sini kesimpulan dari materi tadi, Islam tidak melarang perempuan untuk berdagang di pasar selama mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah, menjaga kehormatan dan tidak melanggar adab Islam. Bahkan aktivitas ini dapat menjadi ibadah jika diniatkan untuk mencari nafkah halal dan membantu keluarga. Kesimpulan, industri syariah tidak hanya menjadi bagian dari sistem ekonomi yang mematuhi prinsip agama Islam, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara luas. Dengan mendorong keadilan, inklusivitas atau keberlanjutan, industri ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan semakin memperkuat